Ya, halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran cloud computing. Pada bagian ini kita akan membahas tentang struktur directory Linux. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Linux di sini dari aspek direktorinya, tetapi sebelum itu saya membahas dulu Windows ya, agar lebih memudahkan kita dalam masuk ke pembahasan Linux nantinya. Nah, pada bagian ini kita bahas terkait partisi Windows. Nah, partisi Windows itu atau partisi itu sebenarnya proses memisahkan ya hard disk menjadi beberapa bagian secara logikal ya. Jadi mungkin kita pernah mendengar istilah hard disknya saya mau bagi dua atau saya mau partisi dua seperti itu. Maka secara logikal hard disk itu kita akan bagi dua ya, bukan secara fisik ya. Kita akan bagi dua. Nah, maka pada saat itu akan terbentuk ya, kalau misalnya kita install Windows akan terbentuk dua drive di Explorer-nya. Ada drive C dan ada drive D. Ya, misalnya kita akan melakukan partisi menjadi 3 bagian ya, maka drive yang terbentuk adalah C, D, E. Jadi jumlah partisi itu akan menentukan jumlah drive atau akan sama dengan jumlah drive pada Windows tersebut. Ya, penampakan di Explorer-nya. Kemudian ketika kita kita memasang hard disk, bukan hard disk, kita memasang flash disk di komputer, maka akan terbentuk lagi sebuah drive baru. Katakanlah drive G misalnya, drive G. Ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ya partisi di Windows itu sangat berkaitan dengan drive atau partisi itu akan menentukan jumlah drive yang ada di Windows. Jadi partisi Windows dikenal dengan istilah drive. Nah, kita masuk ke pembahasan partisi Linux ya. Ternyata di Linux itu tidak mengenal istilah drive. Walaupun mereka semua bisa dipartisi, tetapi dalam pandangan sistem operasi ini ya, terutama di Linux itu tidak mengenal istilah drive. Jadi ada sedikit konsep yang berbeda. Kemudian dia menggunakan model hierarki ya. Jadi kalau hierarki itu kira-kira seperti ini. Hierarki itu adalah seperti Anda melihat akar pohon ya. Kalau saya gambarkan kira-kira kalau kita melihat pohon itu kita ambil dari akarnya ya. Jadi ini ada pohon, kemudian disinilah turun akar. Akarnya turun, biasanya kita lihat pohon apa ya yang banyak akarnya. Mungkin pohon kelapa. Nah, biasanya kalau kita ambil di ujung ini paling ujung, kemudian dia akan ada akar turun turun ke bawah terus ya. Nah, model Linux itu kira-kira seperti itu ya, terkait dengan sistem partisinya atau nanti struktur direktorinya seperti itu. Nah, dia selalu diawali sebuah tingkat yang paling tinggi yang orang sebut dengan istilah root ya. Kemudian di dalam root ini, di bawah root ini akan muncullah cabang-cabang nantinya. Yang jelasnya cabang-cabang itu tidak akan pernah bisa melampaui atau lebih tinggi dari root tadi ini. Kira-kira seperti itu. Misalnya di bawah root itu ada folder nanti yang bernama bin ya. Ada directory yang bernama boot dan seterusnya. Apapun dia akan selalu berada di bawah sebuah tingkatan yang namanya root. Orang biasa menyimbolkan dengan garis miring seperti itu. Nah, di dalam garis miring inilah akan muncul atau akan ada turunan-turunannya. Misalnya ini tadi bin ada turunan lagi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu model hierarki. Kalau kita ingin melihat penampakan Linux Ubuntu ya kira-kira seperti ini modelnya. Ya, ini dalam satu. Ini di bawah naungan yang bernama dengan root-nya. Kira-kira seperti itu. Root. Nah, gitu ya. Jadi dia menggunakan sistem partisi. Kalau di Windows, bukan partisi. Kalau di Windows itu menggunakan istilah partisi atau drive ya, bukan partisi tapi drive. Jadi kalau di Windows dia menggunakan istilah drive, kalau di Linux dia modelnya menggunakan hierarki. Ya, seperti akar pohon. Ada satu yang paling tinggi poinnya, titiknya maksudnya, kemudian di bawahnya turun ya beberapa cabang.
Ya, setelah membahas partisi, kita lanjut lagi terkait pembahasan struktur direktori Linux. Nah, berikut ini adalah isi-isi dari direktori Linux. Kalau kita berada di Windows, ya, kemudian kita membuka C, gitu kan? Di bawahnya ada My Dokumen, ada Windows, ada sistem 32. Nah, hal itu berbeda dengan Linux tadi. Jadi jangan mencari drive di Linux, misalnya kok cuma satu ujung kan, cuma satu ujung. Kalau ini kan ada dua, dari C bisa kita pindah ke D, gitu kan? Nah, sementara di Linux itu modelnya ya seperti ini. Jadi ada satu urutan paling tinggi yang disebut dengan root, kemudian di bawahnya ada folder-folder atau directory. Jadi ini saya ambil direktori satu lapis atau direktori yang paling atas ya, atau di bawahnya root. Sebenarnya di dalam sini masih banyak, cuma kita hanya membahas terkait dengan satu tingkat saja. Itu pun saya hanya membahas secara ringkas ya, tidak mendetail. Adapun nanti ketika dalam prakteknya kita menggunakan atau masuk kepada direktori tertentu, maka kita akan bahas lagi perbagian seperti itu. Nah, kira-kira seperti inilah penampakannya kalau saya buka Linux saya. Mudah-mudahan ini kelihatan. Saya bersihkan dulu. Posisi saya sekarang ada di home cloud. Saya pindah dulu ke atas ya, naik ke atas, cd/. Nah, pada posisi ini saya sudah berada di sini. Paling atas. Kemudian ls itu sama dengan dir ya, saya ingin memperlihatkan saja isi dari directory root. Saya kira mirip ya. Ini menggunakan Ubuntu. Ada folder bin, ada folder dev ya, ada home dan lain-lain. Kira-kira seperti ini modelnya. Kita kembali ke sini ke ilustrasinya. Nah, masing-masing folder ini merupakan sebuah folder standar ya dalam distro Linux. Artinya kalau Anda menggunakan Linux distro lain, semisal kalau Ubuntu sudah misalnya CentOS atau mungkin yang lain Red Hat, SUSE, maka kira-kira strukturnya itu kurang lebih akan sama seperti ini. Selalu ada folder bin, boot dan seterusnya. Dan mereka punya fungsi masing-masing ya. Nah, yang paling sering biasa kita gunakan atau sering kita masuk ke dalamnya adalah contohnya adalah ini, folder etc ya, folder etc ya, saya ganti warna tadi, saya merahkan saja folder etc. Nah, biasanya folder etc ini berisi file-file konfigurasi sistem. Misalnya nanti kalau kita buat web server ya yang menggunakan misalnya Apache ya, maka biasanya folder-folder konfigurasinya akan tersimpan di folder etc Apache seperti itu. Kalau saya perlihatkan contohnya ada tidak? Ini dia /etc. Ini saya ambil tutorial ya dari luar. Ada pengaturan SSH server ya, kita install SSH, maka secara otomatis akan dibuatkan di Ubuntu di bawah etc itu ada konfigurasi di sini namanya sshd config. Ini merupakan file teks yang bisa kita edit. Tapi poin pentingnya adalah biasanya file konfigurasi itu akan selalu disimpan di bawah direktori yang bernama etc ya, /etc. Nah, kalau mau lihat isinya ya saya capture tadi dari Linux saya, kira-kira seperti ini. Dan ini bisa jadi bertambah sesuai dengan misalnya kita install Apache, FTP, bisa jadi akan bertambah file di sini karena konfigurasi itu biasanya diletakkan di folder etc. Itu ya. Kemudian yang sering kita buka nanti adalah folder atau directory home. Directory home itu sama dengan My Dokumen kalau di Windows. Di Linux itu kalau Anda misalnya membuat user, maka pada directory home itu akan terbentuk satu directory sesuai dengan nama usernya. Nah, contoh misalnya kalau kemarin saya sudah buat user yang bernama cloud ini, atau saya coba keluar dulu.
Saya keluar dulu, kemudian saya login cloud. Ini saya punya user namanya cloud ya. Oke, ini kita sudah masuk ya, kita sudah masuk. Kemudian saya ketik pwd. Nah, jadi ini apa namanya? Saya ambil snipping tool dulu biar kita bisa coret-coret. Nah, ini ya, ini merupakan ini slash home, ini tempatnya direktori atau dokumennya user yang ada pada Linux. Jadi saya punya user namanya cloud pada saat penginstalan awal, maka secara otomatis ada direktori yang bernama cloud di sini. Seandainya misalnya Anda install user yang bernama cloud 2 misalnya ya, cloud 2, maka akan muncul lagi cloud 2 di sini. Jadi ini ditujukan untuk menyimpan atau sebagai dokumen, my dokumen dari user yang tercipta di Linux. Itu ya. Kemudian yang penting lagi biasanya kalau kita mengelola service itu biasanya adalah /var. Nah, di sini biasanya tersimpan file-file yang dinamis, yang sering terjadi perubahan di direktori ini. Contohnya misalnya kalau kita nginstal, coba saya lihat catatan saya ada tidak. Ini kalau kita nginstal aplikasi atau paket di Linux Ubuntu, maka akan tercipta sebuah folder di sini ya. Biasanya digunakan untuk salah satunya ya, untuk menyimpan log atau catatan dari sebuah sistem atau paket. Contohnya misalnya ini Apache itu paket web server ya. Jadi Apache error misalnya atau log errornya untuk menampilkan error akan tersimpan di ya, kalau saya pakai Ubuntu dia akan tersimpan di /var log Apache 2 error.log. Poin pentingnya di sini adalah file log ini itu ada di bawah /var. Jadi nanti kalau Anda misalnya mau mengikuti tutorial itu sudah ada gambaran, oh iya biasanya log disimpan di var. Konfigurasi-konfigurasi tertentu biasanya disimpan di folder etc dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Kalau ini cukup saya bacakan saja ya. Jadi aplikasi binary yang umumnya dapat digunakan oleh user. Jadi file-file executable ya. Kalau Windows mungkin file-file exe-nya. Seperti itu. Misalnya perintah ping, perintah cp itu biasanya tersimpan di folder yang bernama bin ya. Ini saya enggak capture ya folder bin. Kalau saya mau perlihatkan sih boleh saja saya buka Linux saya. cd, kita lihat isinya ya. Itu enggak ada. Kita cd/bin. Saya clear dulu. Kita ls, kita cari perintah yang diawal dengan file yang diawal dengan pi. Ini dia ada ping ya, biasanya kita pakai perintah ping. Ini dia ada perintah ping. Kemudian apalagi cp misalnya, ls c. Nah, ini dia ada ya. Saya capture terus biar kelihatan. Jadi biasanya perintah-perintah yang standar itu tersimpan di folder atau direktori yang bernama bin. Kemudian boot ini berisi file-file yang berhubungan dengan bootloader, urusan booting. Kemudian /dev ini perangkat-perangkat yang terdapat pada sistem. Jadi kalau Anda lihat /dev, kita masuk di /dev, kita lihat isinya. ls/dev. Nah, kira-kira ini isinya ya. Jadi saya sudah capture tadi. Nih. Biasanya di sini tersimpan perangkat-perangkat. Jadi perangkat-perangkat ini akan diwakili dengan file. Contohnya misalnya hard disk kita itu ya diwakili dengan tulisan SDA. Seperti itu. Jadi
perangkat-perangkat Linux itu direpresentasikan dalam sebuah file ya, sebuah file. Jadi itu untuk slash dev ya, slash dev, kepanjangannya itu device, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, setelah device tadi sudah etc slash home. Nah, library itu berisi file-file library. Kalau misalnya Anda mungkin menggunakan Windows, pernah mendengar istilah file DLL ya, file pustakanya atau library-nya. Nah, di Linux itu dipusatkan di sini atau file library itu disimpan di sini. Kemudian media biasanya berisi perangkat yang istilahnya removable ya. Misalnya flash disk, CD-ROM itu kan bisa dipasang, bisa dilepas. Biasanya kalau kita memasang flash disk akan di mount ke sini ya. Ceritanya akan diikat atau di binding di sini. Ya, dilekatkan. Kemudian mount point di sini saya tidak bahas terlalu lanjut dulu. Kemudian ya, OPT menyimpan file-file tambahan dari vendor tertentu. Kemudian sbin ya, aplikasi khusus yang digunakan oleh user yang akses root. Kemudian ini service berisi file service ya, yang dibutuhkan oleh sebuah server. Kemudian TMP temporary ya, file-file sementara yang dibuat oleh sistem dan pengguna. Kemudian ini file-file binary, library, dokumentasi dan source code dari sistem. Ya, kalau ini tadi sudah. Kemudian kalau root itu seperti home ya. Jadi kalau user biasa kan akan disimpan dalam /home nama user. Cuma root punya spesial, dia punya rumah sendiri atau dia punya wilayah sendiri yang dibuatkan khusus namanya /root. Jadi bedakan, orang juga menyebut ini dengan root ya. Tapi ada juga satu direktori yang namanya root. Jadi kadang mengacu ke root itu dua artinya ya. Hierarki tertinggi dari direktori Linux atau memang direktori yang bernama root, seperti itu. Itu ya. Kemudian proc ya, berisi informasi tentang proses sistem. Mungkin dari kata proses ya. Dari kata proses. Nah, ini semua ya, saya hanya membahas yang biasanya kita akan masuki ya, kita akan masuk ke dalam. Ada etc, ada home, kemudian log tadi, mana tadi log, /var ya, /var. Ini yang sering kita masuki ya. Di antara sekian ini, kalau konfigurasi server itu atau konfigurasi buat VPS biasanya kita akan sering-sering masuk ke folder etc. Yang lain kita tidak bahas secara khusus ya. Nanti kalau misalnya kita akan masuk ke folder ini untuk keperluan tertentu ya, kita akan bahas di situ. Jadi nanti kita praktekkan baru kita bahas. Saya kira seperti itu terkait dengan struktur direktori Linux ya. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran terkait dengan seperti apa sih isi dari Linux itu. Ya, kenapa? Karena ibaratnya kita menginjak suatu daerah, ya misalnya Makassar, akan lebih mudah kita jalan kalau kita punya bayangan ya. Misalnya, kalau di tengah itu mungkin Tamalan Rea. Perbatasannya Maros itu ya ada Sudiang, kemudian Dayak, lanjut dengan Tamalan Rea, lanjut lagi di Urip, Karebosi, dan seterusnya. Walaupun kita tidak telusuri tempatnya secara mendetail, tapi kalau kita punya gambaran besar tentang daerah Makassar, maka pada saat kita jalan, ya mungkin kita tersesat tetapi punya gambaran besar sedikit, punya gambaran terkait dengan wilayah-wilayah umumnya, maka kita bisa ya paling tidak ya bisa tahu arahnya ya. Kayaknya kalau saya ke atas ini akan mengarah ke Losari misalnya, seperti itu. Jadi menginjak suatu daerah, kalau sudah pernah melihat petanya misalnya atau sudah tahu sedikit gambaran besarnya ya, sudah ada gambaran besar di kepala kita, maka akan lebih mudah mengelilingi Makassar misalnya. Begitu pula dengan Linux ya. Kalau Anda punya pemahaman secara global tentang ini, ya maka Anda tidak akan bingung-bingung amat ya. Tiba-tiba masuk, misalnya kita masuk ke sini, apa nih gitu kan? Saya di mana ini? Kok ada folder bin? Itu kan membuat kita bingung. Mungkin kalau Windows kan sudah terbiasa, saya ada di D, saya ada di My Document.
Nah, tapi di Linux itu sedikit berbeda pengaturan atau urutan-urutan direktorinya. Saya kira seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup. Oke, terima kasih.